Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan suatu komik yang berjudul Tales from Dark Multiverse: The Death of Superman. Di mana penulis komik ini yaitu Jeff Loveness, lalu artisnya yaitu Brad Walker, yang diproduksi pada tahun 2019 oleh DC Comics. Yang mana komik ini akan menceritakan salah satu kisah dari dunia Dark Multiverse, yaitu peristiwa kematian Superman, yang pasti kita ketahui atas pertarungannya dengan villain Doomsday. Namun, sekali lagi, karena ini terjadi pada dunia Dark Multiverse, di mana kegelapan dan segala kemungkinannya dapat terjadi, maka seperti apakah jadinya cerita ini akan berakhir? Untuk itu, silakan saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten selanjutnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan narasi yang disampaikan oleh Tempus Fuginaut, yaitu sosok yang menjaga dan mengawasi antar realitas di multiverse, di mana ia mengatakan tentang cahaya dunia yang selalu membawa kehangatan di dalamnya. Namun kini ia merasa heran karena ada kegelapan yang selalu saja dapat kembali, yang selalu menggerogoti dunia, menghancurkan setiap kisah, dan meracuninya dengan sebuah tragedi yang tak lain itu adalah Dark Multiverse, yang selalu menggoyahkan dirinya karena ia selalu menyaksikan takdir dunia yang sudah hancur tersebut, menyaksikan dunia yang berakhir dalam tragedi dan menuju kegelapan. Meskipun di dalamnya terdapat cerita terbesar saat keberanian melawan segala hal yang kejam, saat sosok terkuat dan harapan dunia harus menghadapi pertarungan terakhir dan terbesarnya, hingga akhirnya ia harus berakhir karenanya. Dan inilah dia, pertarungan terakhir dan terbesar Superman saat ia harus melawan malaikat pencabut nyawanya, yaitu Doomsday. Dengan akhir cerita yang kita ketahui, jika Superman berhasil mengalahkannya, meskipun ia juga harus tewas bersamanya. Tetapi ini semua bukan tentang kisah Superman atau Clark Kent, melainkan kisah dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu Lois Lane, di mana ini akan menjadi kisahnya di saat kesedihannya melihat semua peristiwa itu di sana, di saat dunia menyanyiakan hidup sosok harapan dunia, hingga akhirnya ia tidak akan memaafkan dunia untuk itu. Lalu datanglah para anggota Justice League di sana, yang tentu saja Lois menjadi kesal atas keterlambatan mereka, atas tidak adanya pertolongan dari mereka, hingga kejadian itu hanya merenggut nyawa dari Superman, orang yang paling ia cintai. Hingga datanglah acara pemakaman Superman dengan diiringi oleh anggota Justice League dan berdirinya patung penghormatan atas jasa Superman, sekaligus pidato dari Lex Luthor yang menyatakan jika perusahaannya kini akan mengatasi setiap permasalahan dunia. Kemudian, Lois melanjutkan pemikirannya, di mana pengorbanan Superman mungkin dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih baik, meskipun nyatanya beberapa minggu setelahnya, dunia malah kembali lagi seperti dulu,
yaitu dunia sebelum munculnya Superman, sebuah dunia yang dipenuhi dengan peperangan dan kekacauan. Berlanjut saat kunjungannya ke Smallville, di mana Lois bertemu dengan Martha Kent, hingga terjadi kesedihan yang mendalam di sana karena ibunya pun tak bisa menghadiri pemakaman anaknya, meskipun keluarga Kent lah yang telah berjasa dalam membimbing sosok Clark Kent menjadi sosok pahlawan terbesar di dunia. Dan akhirnya tibalah Lois Lane di Fortress of Solitude, markas Superman di Antartika, di mana ia akan menyampaikan kata perpisahan atas nama Superman dan mengembalikan jubah yang dikenakan Superman di pertempuran terakhirnya. Dan di saat Lois mengucapkan jika ia dan dunianya tidaklah cocok untuk diri Superman sebagai harapan yang diberikan oleh keluarga House of El, namun tiba-tiba terjadilah ledakan di sana dan muncullah suatu sosok yang berbentuk energi merah yang diketahui jika ia bernama The Eradicator, yaitu pelindung dari Kryptonian, pelindung dari anak terakhir dari keluarga House of El, di mana ia menceritakan apa yang telah ia lakukan, di mana ia telah mengambil jasad Superman dan membawanya ke Kryptonian Life Matrix dengan maksud untuk memulihkan sel-selnya yang telah mati, tetapi ia malah mengatakan jika dirinya sudah terlambat, hingga ia merasa telah gagal dalam mengemban tugasnya, yang mana akhirnya hal itu menyebabkan Kryptonian Life Matrix menjadi overload hingga akan melenyapkan dirinya jika hal itu terus dibiarkan. Dan hanya Kryptonian lah yang bisa menerima luapan energi itu. Tetapi Lois Lane, ia langsung mengajukan dirinya untuk menerima luapan energi itu, energi yang sama seperti kekuatan milik Superman, karena Lois Lane mengatakan jika ia akan menghentikan segala pertempuran yang tidak bisa diselesaikan oleh Superman. Hingga akhirnya terjadilah kontrak di antara mereka, yang kini akhirnya semua energi itu mengalir ke tubuh Lois Lane. Dan inilah dia wujud Superwoman alias Lois Lane. Dengan penampilannya, dengan kostum hitam pekat, lalu simbol S yang mengerikan, dan jubah yang telah robek yang sebelumnya dikenakan oleh Superman. Selanjutnya, atas kekuatan yang Lois terima itu, kini ia benar-benar memutuskan untuk menyelesaikan apapun yang tidak bisa Superman selesaikan, dan membuat dunia yang jauh lebih baik. Yang mana diceritakan, jika Superman sebelumnya dapat menghentikan aksi perampokan bank, maka kini Superwoman akan menghentikan bank itu sendiri, lalu menghentikan peperangan dan membebaskan para tahanan, lalu menyelamatkan musibah kelaparan dan menghukum dalangnya, lalu menghancurkan setiap senjata dan pembuatnya, lalu menghentikan aksi korupsi dan antek-anteknya. Hingga akhirnya Lois menyadari atas kekuatan yang ia terima dengan mendengarkan semua jeritan semua orang di dunia, yang mana Superman dulu tidak dapat menghentikannya, dan saat itulah ia menyadari jika penyebab beberapa kekacauan di dunia ini berasal dari Lex Corporation. Dan saat itulah ia juga menyadari jika dirinya berbeda dengan sosok Superman. Selanjutnya, Superwoman menemui Lex di markasnya untuk meminta penjelasan dan pembalasan atas segala perbuatannya. Lalu, Lex mengatakan jika segala yang ia lakukan adalah sekedar sebuah bisnis untuk membuat LexCorp menjadi lebih kuat. Dan meskipun Superwoman telah mengetahui segala kejahatan yang Lex lakukan, namun tetap saja Lex akan menang di pengadilan karena tidak ada bukti yang akan memberatkan tuduhannya. Oleh karena itu, Superman sebelumnya tidak berani macam-macam dengannya dan lebih memilih menyelamatkan seekor kucing di atas Po. Sebelum Lex menyelesaikan kalimatnya,
Ia langsung dicekik oleh Superwoman dan langsung membawanya keluar angkasa hingga terlihat tubuh Lex menjadi hancur terbakar karena gesekannya dengan atmosfer. Kemudian dilanjutkan, Superwoman telah menghabisi antek-antek dari LexCorp. Dilanjut dengan The Leech of Shadow, Cadmus, membakar Ra's al Ghul, Victor Zsasz, Ares, Black Adam, Deathstroke, dan Parasite, hingga membuat para villains di dunia itu menjadi lari ketakutan dan menyadari akan waktunya yang telah berakhir. Dilanjut dengan Superwoman yang mengatakan kegagalan akan Justice League dan kini hanya ada dia sebagai sosok keadilan sejati yang akan berjalan di dunia ini. Lalu terlihat kini di Gotham City jika Superwoman sedang memburu The Joker dan setelahnya ia tentu saja menghabisinya dengan Heat Vision. Kemudian Batman yang melihat kejadian itu pun ia menanyakan apa yang telah ia lakukan dengan membunuh para villains, karena mereka para superhero memiliki kode etik yang tak boleh dilanggar. Namun Lois Lane membalasnya jika Batman dan semuanya hanyalah sebuah kegagalan atas bentuk keadilan yang berjalan di dunia ini. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka yang berakhir dengan kematian Batman atas serangan Heat Vision yang dilancarkan oleh Superwoman. Dan setelahnya, ia mengatakan jika telah melihat kebenaran atas ketakutan Superman jika banyak penghuni di bumi yang tidak layak untuk diselamatkan. Dan munculnya rasa kebahagiaan atas tidak ada diri Superman di sana, atas apa yang kini akan ia lakukan selanjutnya. Lalu diceritakanlah jika Superwoman akan menghadapi salah satu sosok yang telah mengklaim nama Superman, yaitu The Cyborg Superman. Dan saat pertemuan mereka, Lois meminta The Cyborg untuk melepaskan logo di dadanya karena ia tak layak untuk membawanya. Namun ternyata, jika The Cyborg tidak berusaha untuk menghargai peninggalan Superman, tetapi ia malah akan menghancurkannya yang dimulai dari kota Metropolis. Hingga diceritakan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, hingga datanglah Superboy dan John Henry Irons alias The Steel yang menyelamatkan Superwoman di sana. Namun lagi-lagi karena kekuatan The Cyborg masih di atas mereka, akhirnya Superboy dan The Steel dapat ia kalahkan dengan mudahnya. Dan berlanjut hingga pertarungan tersebut membawa mereka ke daerah perkotaan dan menghancurkan sebagian wilayah di sana. Akan tetapi di tengah-tengah kebisingan pertarungan itu, Lois Lane ia sempat mendengar suara yang ia kenali, yaitu suatu suara yang berisi suatu harapan. Yang tak lain, ia adalah Superman alias Clark Kent. Dengan kostum hitamnya, dengan penampilannya yaitu dengan kostum hitam, dengan keadaannya yang terlihat masih sangat lemah dibandingkan dengan keadaan normalnya. Dan terjadilah pertemuan di antara Lois Lane dengan Clark Kent di sana. Dengan rasa terkejutnya Lois Lane atas kembalinya Clark Kent, dengan rasa terkejutnya atas kembalinya ia di dunia ini, di mana kini dunianya telah berubah, terutama kebingungannya atas sorotan para warga yang takut melihat Lois Lane di sana. Namun sebelum mereka selesai berbicara, The Cyborg ia sedang bersiap mengarahkan senjata yang berisi kryptonite kepada Superman di sana, dengan mengatakan berapa banyak orang yang mati 2 kali. Dan tembakan itu berhasil mengenai mereka berdua, di mana Superwoman berhasil bertahan karena sel manusia yang ada di tubuhnya. Namun berbeda dengan Superman, di saat Lois Lane menghampirinya, ia hanya melihat mata yang dipenuhi ketakutan atas apa yang telah ia perbuat. Dan kini ia melihat orang yang ia cintai sekali lagi tewas di depan matanya. Meskipun Superman telah kembali lagi sebagai keajaiban terakhir, namun pada akhirnya Lois Lane lah yang telah membunuhnya. Karena dunia yang telah ia ciptakan ini
menjadi lebih kacau dan tidak layak untuk Superman. Dan karena itu, sekali lagi Lois Lane akan menciptakan dunia yang lebih baik dari dunia saat ini. Kemudian, cerita ini ditutup dengan narasi dari Tempus Fuginaut atas apa yang telah ia lihat jika Lois Lane telah mempunyai kebenaran yang berlandaskan akan balas dendam. Meskipun balas dendam itu sendiri bukanlah bentuk dari kebenaran dan hanyalah salah satu wujud dari kegelapan. Dan kini Lois Lane telah menjadi The Eradicator, The Dark Avenging Angel of the Multiverse. Lalu Tempus Fuginaut melanjutkan ketidaktahuannya atas kegelapan yang berada di sana, yang akhirnya ia ambil sebagai sebuah pelajaran dengan tidak mencemooh mereka yang telah jatuh, tetapi dengan mengasihani mereka, karena mungkin saja kita bisa menjadi yang berikutnya. Dan mari kita hargai setiap cahaya selagi kita masih memilikinya. Oke, sekarang mari kita review singkat untuk cerita komik ini, di mana secara keseluruhan komik ini menceritakan tentang kisah Superman di saat kematiannya setelah menghadapi sosok Doomsday, dan atas kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama bagi orang yang mencintainya, yaitu Lois Lane. Hingga akhirnya menyeret dirinya dapat memiliki kekuatan selayaknya Superman. Lalu atas kemarahan yang ia rasakan atas keburukan dunianya, yang mana akhirnya menjadikan Lois Lane menjadi buta dan menerapkan konsep keadilan yang tak mengenal ampun bagi siapapun yang melakukan kekacauan di dunianya, yang ditutupi dengan kedok untuk menciptakan dunia yang lebih baik dari yang Superman pernah lakukan. Hingga akhirnya Superman alias Clark Kent dapat bangkit kembali. Namun, karena perbuatan Lois Lane selama itu atas konsep dunia yang ia ciptakan, yang mana hal itu malah membuat Superman akhirnya tewas kembali, dan akhirnya yang berujung pada Lois Lane akan membuat ulang dunianya dari awal, dan membuatnya menjadi sosok kegelapan yang mengontrol dunianya. Karena, sama seperti yang telah Tempus Fuginaut sampaikan di cerita sebelumnya, jika yang membedakan multiverse normal dengan dark multiverse adalah sebuah dinding kecil, yaitu sebuah momen dan sebuah pilihan yang akan dipilih oleh masing-masing penduduk dunia tersebut. Dan kesalahan dalam memilih kedua hal itu pasti akan menimbulkan suatu akibat, yang mana salah satunya menjadi suatu krisis, lalu membawanya dalam kehancuran dan kegelapan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.